Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai apa itu alat reproduksi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik video penjelasan dari kami. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu organ reproduksi. Jadi, organ reproduksi adalah bagian tubuh yang berfungsi utama dalam proses perkembangbiakan makhluk hidup. Namun, sebenarnya organ reproduksi juga memiliki fungsi lain. Nah, di sini organ reproduksi yang akan kita bahas adalah organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita sendiri berada pada bagian tubuh panggul. Lalu, organ reproduksi wanita secara fisiologi memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi seksual, fungsi hormonal, dan juga fungsi reproduksi. Yang pertama ada fungsi seksual. Pada fungsi ini, organ yang bekerja adalah vulva dan juga vagina. Kelenjar yang terdapat pada vulva, yang tepatnya adalah pada glandula vestibularis mayora, akan menghasilkan cairan yang berguna sebagai pelumas atau lubrikasi ketika melakukan hubungan seksual. Nah, kelenjar ini disebut dengan kelenjar Bartholin. Cairan Bartholin ini juga dapat melindungi vagina sebagai penyeimbang pH dan menjaga kelembapan daerah kewanitaan. Lalu yang kedua ada fungsi hormonal. Pada fungsi ini, peran ovarium dan uterus dalam memproses ciri kewanitaan dan pengaturan menstruasi. Perubahan fisik dan psikis berhubungan erat dengan fungsi uterus yang menghasilkan hormon-hormon kewanitaan. Yang ketiga ada fungsi reproduksi. Pada fungsi reproduksi ini dilakukan oleh organ ovarium, tuba falopi, dan juga uterus, yakni mulai dari proses fertilisasi, kemudian sel telur yang membelah hingga tumbuh menjadi fetus. Fertilisasi adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma pada tuba falopi yang kemudian berkembang menjadi zigot. Pada fase zigot ini akan mengalami pembelahan, yaitu pada mulai fase morula, kemudian sel membelah hingga membentuk rongga yang disebut dengan blastula dengan 1 lapisan sel, kemudian memasuki fase gastrula memiliki 3 lapisan germinal embrio dan berkembang menjadi fetus kemudian dilahirkan. Nah, sesudah tadi kita mengetahui apa saja definisi dan fungsi dari organ reproduksi wanita, di sini kita akan mengeksplorasi berbagai komponen utama dari sistem reproduksi eksternal wanita. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat nanti pada gambar yang tertera. Lalu ada bagian-bagian yang harus kita pahami betul seperti vulva, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, dan masih banyak organ-organ lainnya. Baik, di sini langsung saja kita bahas. Yang pertama ada vulva. Nah, untuk vulva sendiri merupakan bagian paling luar dari sistem reproduksi wanita yang terdiri dari labia mayor, labia minor, klitoris, dan orifisium uretra. Fungsi vulva untuk melindungi organ reproduksi internal serta berperan dalam rangsangan seksual. Lalu yang kedua ada mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah gundukan lemak pada tulang pubis yang ditumbuhi oleh rambut-rambut tipis yang berguna untuk melindungi dari gesekan dan bakteri. Lalu mengandung kelenjar sebasea untuk memproduksi sebum sehingga kelembapan kulit di area tersebut tetap terjaga. Nah, yang ketiga ada labia mayor dan ada labia minor. Untuk labia mayora adalah 2 lipatan kulit besar yang melindungi organ eksternal, sedangkan labia minor terletak di dalam labia mayor dan membantu untuk melindungi klitoris. Dan yang keempat di sini ada klitoris. Nah, untuk klitoris sendiri itu merupakan organ kecil yang sangat sensitif dan berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual. Klitoris merupakan bagian yang unik karena memiliki lebih dari 8.000 ujung saraf, sehingga menjadikan organ ini salah satu organ paling sensitif di tubuh manusia. Lalu yang kelima di sini ada organ glandula vestibularis mayor dan juga minor. Nah, untuk glandula vestibularis mayor di sini terletak di bagian bawah kanan kiri dari vagina dan mampu menghasilkan kelenjar Bartholin. Nah, sedangkan untuk vestibularis minora itu berada di sepanjang labia minora dan vestibulum vagina yang mampu menghasilkan cairan. Namun jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk menjaga kelembapan vulva vagina serta melindungi terhadap infeksi. Lalu yang terakhir di sini adalah himen. Nah, himen ini adalah selaput tipis yang menutupi sebagian atau seluruh lubang vagina. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa saja organ reproduksi wanita yang eksternal, kita akan masuk ke bagian reproduksi wanita yang internal.
Nah, organ reproduksi internal wanita adalah bagian-bagian dari sistem reproduksi yang terletak di dalam tubuh dan berfungsi untuk memproses reproduksi mulai dari sel telur hingga kehamilan. Langsung saja, yang pertama di sini ada vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim, saluran darah menstruasi, dan saluran tempat keluarnya bayi. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis dan dilapisi selaput membran atau selaput darah atau yang kita kenal sebagai himen. Lalu yang kedua di sini ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di dalam tuba Fallopi inilah terjadi pembuahan ovum oleh sperma atau yang kita kenal sebagai fertilisasi yang mampu menghasilkan zigot nantinya. Nah, kemudian zigot ini akan dibawa ke dalam uterus. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka ovum tetap akan dibawa ke uterus dan akan ikut meluruh bersama proses menstruasi nantinya. Nah, di sini yang ketiga ada uterus. Nah, uterus ini berbentuk seperti buah pir terbalik dan memiliki dinding tebal. Uterus berfungsi sebagai tempat untuk berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, saat tidak hamil, rahim wanita akan berukuran sekitar 5 cm. Dan ketika wanita hamil, rahim akan berkembang hingga 30 cm atau menyesuaikan dengan perkembangan janin tersebut. Lalu organ sistem reproduksi wanita internal yang terakhir di sini adalah ovarium. Nah, ovarium ini adalah suatu organ yang berbentuk seperti telur dan pada masing-masing wanita itu terdapat 2 buah yang terletak di kanan dan kiri rahim atau di perut bagian bawah. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, yang dimana meskipun kita memiliki 2 ovarium, namun setiap bulan hanya 1 ovum yang mampu dihasilkan. Jadi bergantian antara ovum bagian kiri dan kanan. Nah, di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel folikel yang merupakan tempat berkembangnya ovum. Lalu sel folikel juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovum yang matang akan dilepaskan dari ovarium pada setiap bulannya dan proses ini dinamakan ovulasi. Kemudian ovum akan ditangkap oleh fimbriae atau infundibulum dan menuju ke tuba Fallopi. Berikut ada kelenjar reproduksi wanita. Kelenjar reproduksi wanita adalah kelenjar pada area reproduksi yang menghasilkan hormon atau zat-zat lain yang dapat mendukung proses ovulasi, fertilisasi, kehamilan, dan perkembangan janin. Kelenjar reproduksi utama yaitu ada 2. Yang pertama ovarium, yang kedua adalah kelenjar Bartholin. Ovarium adalah organ vital dalam sistem reproduksi wanita. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Ini artinya ovarium juga menghasilkan hormon-hormon yang sangat penting untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh wanita, terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi pembukaan vagina. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki peran yang cukup penting dalam kesehatan seksual wanita. Fungsi utama kelenjar Bartholin adalah menghasilkan lendir atau cairan pelumas ketika sedang berhubungan seksual. Kelenjar ini berperan untuk membuat vagina menjadi lebih licin atau lembab, terutama saat terangsang, membuat hubungan seksual menjadi lebih nyaman dan melindungi jaringan vagina dari gesekan yang dapat mengakibatkan iritasi atau luka. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembentukan oogenesis, di mana pada proses ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap penggandaan, di mana dari oogonium sebagai induk atau bakal telur dari sel telur akan mengalami proses pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer diploid 2N. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 1 badan polar haploid N yang berukuran kecil dan 1 oosit sekunder N yang berukuran lebih besar. Tahap yang ketiga yaitu tahap pematangan, di mana terdapat pembelahan meiosis 2 pada oosit sekunder N yang menghasilkan 1 badan polar N dan 1 sel telur atau ovum.
Hasil akhir dari proses oogenesis yaitu menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan 1 sel telur ovum. Selanjutnya kita akan ke pembahasan mengenai oogenesis. Apa sih oogenesis itu? Oogenesis adalah salah satu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita. Proses ini bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Sel telur induk atau oogonium terus berkembang dengan metode mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Namun, jumlah tersebut bisa berkurang sampai janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang yang nantinya berkembang sampai matang di lapisan luar ovarium. Adapun sel telur ada di tubuh wanita sejak berusia 8 minggu hingga 20 minggu di dalam kandungan. Sementara ovarium yang berada di dalam embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Selanjutnya ada hormon. Hormon pada sistem reproduksi wanita terdapat 6 jenis hormon yang berperan penting dalam regulasi dan fungsi reproduksi. Berikut adalah detail tentang masing-masing hormon tersebut. Yang pertama ada progesteron. Progesteron sendiri mempunyai fungsi mempengaruhi siklus menstruasi dan ovulasi. Ketika wanita mengalami ovulasi atau masa subur, progesteron membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua ada estrogen. Estrogen sendiri yaitu produksi sebagian besar diproduksi di ovarium, tetapi juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta dalam jumlah yang sedikit. Fungsi estrogen sendiri yaitu membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Estrogen juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur suasana hati dan juga proses penuaan. Lalu yang ketiga ada testosteron. Fungsi utamanya sendiri adalah mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara dan juga kesuburan. Yang keempat ada luteinizing hormone. Luteinizing hormone sendiri mempunyai diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Fungsinya sendiri yaitu mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Kadar LH sendiri meningkatkan saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Yang kelima ada follicle stimulating hormone, diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Fungsinya sendiri membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang terakhir ada oksitosin, diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Fungsinya sendiri yaitu meningkat selama kehamilan, terutama ketika menjelang persalinan. Oksitosin sendiri merangsang hamil untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin merangsang kelenjar payudara untuk mengeluarkan ASI. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi merupakan proses peluruhan dinding rahim pada perempuan. Siklus menstruasi sendiri itu dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi atau folikular, dan yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase luteal. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang fase yang pertama terlebih dahulu, yaitu fase menstruasi. Nah, fase menstruasi umumnya terjadi pada 5 hari pertama dalam siklus menstruasi. Nah, pada fase ini juga ada 2 hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi, yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, kedua hormon ini mempengaruhi terjadinya menstruasi karena mereka memiliki titik kadar yang rendah. Dan kedua hormon ini itu memiliki fungsi utama yaitu sebagai proses penebalan dari dinding rahim. Dan setelah fase menstruasi, kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase folikular atau fase proliferasi. Kenapa disebut dengan fase folikular? Karena pada fase ini itu terjadi produksi hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH sendiri itu berfungsi untuk menstimulasi atau mematangkan sel folikel. Nah, hormon FSH itu diproduksi di hipofisis anterior atau di pituitari anterior. Nah, setelah folikel ini tadi distimulasi, ternyata folikel ini akan memproduksi suatu hormon yang disebut dengan hormon estrogen.
Dan hormon estrogen sendiri merupakan hormon yang bisa melakukan proses penebalan dari dinding rahim. Nah, hormon estrogen sendiri akan mengirimkan sinyal atau menstimulasi hipofisis anterior untuk membuat suatu hormon baru, yaitu disebut dengan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon LH sendiri itu membantu proses terjadinya ovulasi. Nah, proses ovulasi sendiri itu akan menyebabkan sel ovum keluar dari folikel. Nah, folikel nantinya akan berubah menjadi corpus luteum, yang nantinya corpus luteum akan menghasilkan satu hormon baru, yaitu hormon progesteron. Nah, hormon progesteron sendiri akan bekerja sama dengan hormon estrogen untuk menebalkan dinding rahim. Nah, ada dampak negatif dari terciptanya hormon estrogen dan juga progesteron. Kedua hormon ini akan mengirimkan sinyal atau menstimulasi hipofisis anterior untuk tidak lagi memproduksi adanya hormon FSH. Yang nantinya hormon FSH tidak akan lagi untuk menstimulasi sel folikel, dan untuk corpus luteum sendiri itu memiliki masa 14 hari. Nah, setelah 14 hari berakhir, hormon progesteron itu tidak lagi diproduksi, maka hormon estrogen dan juga progesteron akan memiliki kadar yang rendah dan akan menyebabkan menstruasi pada fase pertama. Yang berikutnya kita akan masuk pada penyakit. Penyakit yang pertama yaitu ada endometriosis, merupakan kondisi yang umum dialami oleh wanita. Kelainan ini disebut endometriosis, termasuk ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim. Yang kedua ada penyakit kistisis. Kistisis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh pandangan akut atau krosis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan pria. Gejalanya ditandai oleh sering berkemih atau anyang-anyangan, nyeri di akhir berkemih, serta nyeri di bagian panggul. Ketidaknyamanan pada penyakit ini dapat berkisar dari sensasi terbakar ringan hingga nyeri yang cukup parah. Tingkat ketidaknyamanan juga beragam, bisa terus-terusan atau jarang. Pendarahan menstruasi yang berat, nyeri pada panggul, sering buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual atau saat menstruasi, serta pembengkakan pada perut. Mioma uteri juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan, bergantung ukuran dan lokasi mioma pada dinding rahim. Yang berikutnya ada kanker serviks. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai dari leher rahim yang bagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia. Leher rahim berbentuk silinder, berlubang dan berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Kanker serviks biasanya terjadi pada wanita berusia 30-45 tahun, terutama yang sudah aktif secara seksual. Kebanyakan wanita tidak menyadari bahwa dirinya mengidap kanker serviks dikarenakan gejala yang tidak terlalu terlihat. Gejala pada umumnya dirasakan ketika penyakit sudah menjadi lanjut, sehingga penting sekali dilakukan pemeriksaan lebih awal pada mereka dengan faktor resiko untuk deteksi lebih dini. Yang berikutnya ada HIV/AIDS, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin dan kandungannya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker. Penularan virus ini dapat terjadi melalui saat cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain dengan berbagai cara seperti melakukan hubungan seks tanpa kondom, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta saat hamil, persalinan, dan menyusui.